Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan kebaikan-Mu, Engkau yang telah memelihara dan selalu berjalan bersama-sama dengan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami aman, kami merasakan tidak sendirian, kami terpelihara, kami dilindungi, kami dikasihi. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi makanan bagi roh dan jiwa kami, sehingga kami tahu bagaimana cara hidup, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara bersikap, dan kami semakin tahu kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema, dan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tentu kita semuanya tahu bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Terbukti bagaimana kemarin kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Yesus mati untuk saudara dan saya, supaya kita semuanya diampuni, dibenarkan, dikuduskan oleh Bapa kita yang di surga. Dan hari Minggu kemarin kita telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan kita, Dia yang tidak bisa mati, tetapi sebagai manusia Dia mati untuk saudara dan saya, supaya kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan kebangkitannya. Firman Tuhan hari ini tentang betapa Tuhan itu sekalipun sangat marah, tetapi Dia akan cepat lupa dengan kemarahannya. Waktu saudara dan saya datang merendahkan diri dan minta ampun kepadanya. Yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 30 ayat 5 berkata begini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa hanya sesaat saja dia itu murka, tetapi seumur hidup dia itu murah hati. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang karakter Bapa kita di surga. Bahwa dia itu hanya sesaat saja murka. Nggak cuma marah ya, murka. Murka itu adalah kemarahan yang sangat marah, meledak-ledak. Tetapi seumur hidupnya, dia adalah Bapa yang murah hati. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa dia adalah setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan menghapuskan dosa kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kita adalah debu. Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang lemah, yang gampang sekali disesatkan. Makanya Tuhan menggambarkan kita seperti domba. Sekalipun sebenarnya Tuhan tidak mau kita hanya berhenti sampai jadi domba. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh, memiliki karakter seperti singa dan seperti Raja Wali. Itu sebabnya karena panjang sabarnya, sekalipun dia bisa marah karena pemberontakan kita, kemarahannya pun karena kasih. Tuhan itu seringkali marah kepada kita karena Tuhan tidak mau kita itu celaka. Sama dengan saya dulu waktu lihat adik saya yang terakhir. Adik saya yang terakhir itu cowok. Dia dulu bermain-main ayunan. Tapi kalau main ayunan, dia itu sambil berdiri. Itu ayunannya nggak begini, saudara. Tapi sampai mutar. Jadi, dan kadang dia itu mutar sampai 180 derajat berdiri begini tegak. Kakinya di atas, kepala di bawah. Baru muter lagi. Berdiri lagi, kepala di bawah, kaki di atas. Itu lama sampai dia turun lagi. Begitu sampai akhirnya mutar. Saya teriak-teriak, saya suruh berhenti, dia malah ketawa-ketawa. Dia senang sekali dengan permainannya. Saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya tidak mau dia jatuh. Saya langsung ngeri. Bayangin dia itu kalau terlempar. Kalau sampai dia terlepas dari ayunan, itu pasti dia terlempar jauh dan pasti kena batu. Dia bisa celaka, bahkan mungkin bisa mati. Kenapa saya teriak-teriak? Karena saya mengasihi dia. Karena saya menyayangi dia. Saya tidak mau dia celaka, saya tidak mau dia menderita, saya tidak mau kehilangan dia. Demikian juga dengan seorang bapak. Seringkali seorang bapak marah kepada anaknya bukan karena kebencian, tetapi karena saking sayangnya. Demikian juga dengan bapak. Kenapa dia seringkali marah pada waktu kita memberontak? Kenapa seringkali dia marah pada waktu kita memberontak, waktu kita pergi meninggalkan dia? Karena Tuhan tahu
Kalau kita pergi, kita bisa hilang karena di luar Bapa ada banyak serigala yang selalu mengincar kita. Nah, kita mau melihat kebaikan Bapa itu seperti apa. Kita melihat bagaimana kehidupan Ahab yang firman Tuhan berkata bahwa dia adalah raja yang sangat jahat. Jahat di sini adalah dia jahat di mata Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 33 berkata begini. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi dia ini jahat, melebihi kejahatan-kejahatan raja-raja pendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ahab itu menikahi Isabel itu sudah salah. Kenapa? Isabel itu penyembah berhala. Dia dari bangsa yang tidak mengenal Tuhannya orang Israel, yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yehova. Isabel adalah orang yang tidak percaya. Sehingga Ahab ini menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa Tuhan tidak suka dia menikah dengan orang yang tidak seiman? Apalagi Isabel, Tuhan itu tahu karakter Isabel. Isabel penyembah berhala. Kalau Ahab menikah dengan seorang penyembah berhala, maka dia juga pasti akan terbawa oleh istrinya. Nah, inilah alasan kenapa Tuhan mau kita menikah dengan yang seiman, karena kalau dengan orang yang tidak seiman, kemungkinannya cuma dua. Dia ikut kita atau kita yang ikut mereka menyembah kepada berhala. Karena kemungkinannya cuma dua. Tetapi biasanya kitanya yang akhirnya mengikut kepada mereka kalau iman kita tidak kuat. Karena Ahab menikah dengan Isabel yang jahat, maka kejahatan Ahab semakin jahat. Karena Isabel telah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Termasuk adalah dia berencana akan membunuh Nabi Elia. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Isabel mati duluan sebelum dia bisa membunuh Nabi Elia. Tapi kita bisa melihat kejahatan seorang Ahab. Ahab telah membuat bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Dia seorang raja yang menjadikan bangsa Israel jauh dari Tuhan. Yang kedua, dia telah membunuh Nabot yang tidak bersalah hanya gara-gara dia menginginkan kebun anggur Nabot. Sehingga karena dia sangat menginginkan kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot, dia waktu itu ingin membelinya. Nabot tidak mengizinkan karena ini adalah tanah leluhur, turun-temurun. Dan Ahab itu ngambek, dia marah. Lalu Isabel istrinya yang berinisiatif memfitnah si Nabot sehingga Nabot dirajam dengan batu. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kebun anggur milik Nabot kemudian direbut oleh Isabel dan diberikan kepada Ahab, suaminya. Bukankah ini sebuah kejahatan yang sangat jahat? Tapi kenapa yang dianggap salah itu adalah Ahab, walaupun bukan Ahab yang membunuh, bukan Ahab juga yang merampas ladangnya Nabot, karena Ahab itu seorang suami. Dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah kepala istri. Seharusnya dia bisa menguasai dirinya. Dia seharusnya yang bisa menghalangi istrinya untuk berbuat jahat. Ini sudah tahu istrinya akhirnya membunuh Nabot dan merebut ladang yang bukan hak mereka. Dia menerimanya dengan senang hati. Artinya dia jahat, dia tahu kebenaran. Tetapi dia tetap berlaku tidak benar. Dia tahu membunuh jahat, tetapi dia tidak menegur istrinya. Dia tahu mencuri jahat, tetapi dia juga tidak menegur istrinya, bahkan menerima hasil rampasan, hasil dari membunuh orang dengan gembira. Artinya dia mengiyakan, membenarkan, dan mendukung kejahatan Isabel. Jadi dia ini sudah jahat, menikahi orang jahat, sehingga dia menjadi makin jahat.
Ahab mendirikan mezbah Baal. Ini artinya Tuhan itu yang ngangkat dia jadi raja. Tuhan adalah raja bagi bangsa Israel turun-temurun. Tapi dia malah membangun mezbah Baal dan membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal, yang artinya Ahab ini dengan sengaja membawa bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada para Baal, yang kita tahu Tuhan adalah Allah pencemburu. Dia membangkitkan murka Tuhan. Nah, Tuhan itu sangat marah kepada Ahab. Tapi Tuhan itu bisa membatalkan semua hukuman yang sudah Tuhan rancangkan untuk kejahatan Ahab. Hanya karena Ahab bertobat. Dia merendahkan diri, mengakui kesalahannya, dan bertobat kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 21, di situ diceritakan bagaimana Nabot dilempari batu oleh karena Isabel telah membayar orang-orang Dursila untuk memberikan tuduhan palsu dan memfitnah Nabot, sehingga Nabot dilempari batu sampai mati, padahal dia tidak bersalah. Lalu kita baca di ayat 12 dari 1 Raja-Raja 21. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena dia dituduh telah mengutuki Allah dan Raja, sehingga dia dianggap bersalah dan dirajam batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Nah, Isabel itu seorang pemfitnah. Pemfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang yang memfitnah, seringkali dia tidak perlu membunuh orang dengan tangannya sendiri. Tetapi perkataannya yang menghasut bisa membuat orang lainlah yang turun tangan membunuh orang yang dihasutnya itu. Maka Isabel itu seperti itu, sangat jahat. Tulis di chat, seorang pemfitnah adalah seorang pembunuh dengan memakai tangan orang lain dengan cara menghasut. Kemudian ayat 16, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi dia langsung mengambil kebun milik Nabot dengan cuma-cuma. Dia merebutnya, padahal dia tahu itu bukan milik dia. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saudara, sekalipun Nabot sudah mati, Nabot sudah tidak ada, sudah mati. Tetapi di mata Tuhan, tanah itu, kebun anggur itu tetap adalah milik Nabot. Sehingga sekalipun Nabot sudah mati, maka orang yang mengambilnya adalah penjahat di mata Tuhan. Katakan kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Jadi ini perkataan Tuhan
kepada Nabot melalui Nabi Elia. Nah, kita langsung lompat. Ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Tulis di chat, hati-hati memilih istri. Juga hati-hati memilih suami, karena pasangan yang salah bisa membuat kamu menjadi jahat dan jauh dari Tuhan. Nah, kita langsung lompat saja. Ayat 26. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Orang Amori itu dihalau oleh Tuhan karena mereka menyembah berhala. Ini si Ahab, rajanya orang Israel, malah menyembah berhala juga, sama seperti orang Amori yang sudah disingkirkan Tuhan. Ayat 27, nah ini hebatnya. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, Tuhan itu sudah mau menghukum Ahab dengan semua kemarahan dan murkanya. Tapi begitu dia melihat Ahab bertobat, merendahkan diri, bahkan berpuasa, menangis, menyesal, mengakui dia bersalah, Tuhan itu langsung merubah. Tuhan membatalkan semua hukuman atas dia. Tuhan itu mau tunjukin, sebejat apapun saudara, sedosa apapun saudara, semenjijikkan apa perbuatan saudara, yang seakan-akan tidak layak menerima pengampunan, saking jahatnya. Bahkan Tuhan mungkin sudah mau menurunkan murkanya. Sama dengan Niniwe, waktu Tuhan murka kepada Niniwe atas semua dosa dan kejahatan mereka. Mereka itu pembunuh. Niniwe itu bangsa pembunuh, saudara. Makanya Yunus tidak mau disuruh Tuhan pergi. Karena Yunus itu tahu, kalau bangsa Niniwe tobat, maka nggak jadi dihukum. Padahal sebenarnya Yunus tuh pengennya bangsa Niniwe itu dihukum Tuhan karena jahat. Menurut sejarah, keluarga Yunus adalah termasuk orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Niniwe. Dan benar, Tuhan itu sudah mau menurunkan murkanya. Tetapi pada waktu Niniwe bertobat, merendahkan diri dengan berpuasa, sampai para binatang pun ikut puasa. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka bertobat. Hukuman itu dicabut, tidak jadi dihukum. Tuhan melupakan kemarahannya. Tuhan lupa dengan sakit hatinya. Lupa begitu saja waktu melihat orang-orang ini bertobat. Tuhan itu paling cepat menyesali rancangannya untuk menghukum orang-orang jahat pada waktu dia itu bertobat. Tuhan itu nggak tahan dengan anak-anak Tuhan yang menangis di hadapannya dan bertobat. Tuhan itu langsung lupa dengan semua kemarahannya. Tuhan langsung lupa dengan semua murkanya, dengan semua yang sudah dia rancangkan. Saudara, berapa kali Tuhan tuh mau habisin orang Israel, saking dableknya, saking pemberontaknya, saking tegar tengkuknya. Tapi waktu mereka tobat, Tuhan melupakan kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Tuhan justru memberkati bangsa Israel dan menunjukkan tuntunan dan kemurahannya kembali. Nah, inilah Tuhan kita. Inilah karakter Bapak kita. Itu sebabnya kalau engkau berdosa sangat jahat, engkau sangat najis, engkau sangat menjijikkan, engkau benar-benar penjahat yang tidak punya perasaan, datang kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka dosamu diampuni dan Tuhan akan melupakan semua pelanggaranmu di masa lalu. Makanya firman Tuhan berkata, Yeskiel 33 ayat 14 berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati.
Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai sebab Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Tapi apabila angin melintasinya, maka dia tidak akan ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, Tuhan itu tahu kita ini debu, kita itu kayak bunga rumput, berkembang, kena angin hilang, kecabut, hilang, gak ada lagi. Tetapi yang Tuhan harapkan dari kita adalah, akui kalau kamu berdosa. Cepat datang kepada Tuhan, jangan bebal, jangan tambah lari dari Tuhan. Jangan seperti Yudas, tapi seperti Petrus. Tuhan tahu kelemahan Petrus. Tuhan tahu Petrus itu cuma banyak ngomong, tapi hatinya penakut. Tuhan memaklumi karena dia manusia. Tuhan tahu dia punya kelemahan. Tetapi yang Tuhan cari adalah waktu kita itu mau terus datang kepada Tuhan, ngakuin kesalahan kita, mengakuin kelemahan kita, ngakuin kita salah, dan minta pengampunan, dan mau untuk bertobat, mau langkah kita diperbaiki. Itu yang Tuhan cari. Karena Tuhan tahu tidak ada manusia satupun yang sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Bahkan Musa yang demikian luar biasa, dia juga mengecewakan Tuhan. Elia saja yang sampai sudah diangkat ke surga, hidup-hidup dia juga pernah mengecewakan Tuhan. Tetapi yang Tuhan suka dari semua tokoh yang di Alkitab, mereka mencari Tuhan, mereka jujur kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Sekali lagi, Tuhan murka, Tuhan marah dengan setiap kejahatan-kejahatan kita. Tetapi Tuhan akan segera lupa dengan kemarahannya. Hanya karena Tuhan melihat air mata saudara. Waktu saudara mengakui kesalahan-kesalahan saudara, Tuhan akan melupakan semua. Tulis di chat, sekalipun Tuhan murka karena dosa kita, tapi Tuhan segera melupakan kemarahannya waktu melihat air mata pertobatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali berbuat jahat, berbuat salah, berbuat kenajisan, berbuat segala macam yang menyakiti hati Tuhan, tegar tengkuk, keras kepala. Ada banyak hati kami yang kotor, yang jahat, bahkan sering mengumpat, bahkan seringkali kami tidak mempercayai Engkau yang mengecewakan hatimu. Tetapi Tuhan, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu berkata, sebentar saja Engkau murka, tetapi seumur hidupmu Engkau adalah Bapa yang murah hati. Engkau mengerti keadaan kami. Yang Kau cari dalam hidup kami adalah bagaimana kami mau datang dan merendahkan diri. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Angkat tangan saudara. Tuhan, kalau mereka saat ini dalam keadaan lemah, mereka jatuh bangun dalam dosa, hati mereka masih jahat, mereka masih terikat dengan segala macam dosa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pembebasan, kemerdekaan. Darah-Mu membasuh mereka, darah-Mu yang membebaskan mereka dari setiap ikatan, darah-Mu yang sanggup mengangkat mereka. Karena Engkau tahu siapa mereka Tuhan, Engkau tahu mereka manusia yang lemah, mereka membutuhkan tangan yang kuat, yaitu Engkau sendiri yang bisa menopang mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, jadikan kami tawanan Roh-Mu dari hari ini, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Terima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali besok pagi di Renungan Pagi. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini kepada teman-teman yang lain. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan